Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, stambuk Ki1181048. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halluoleo Kendari. Di sini saya akan memaparkan materi tentang simulasi dan pemodel sistem, yaitu tentang pengenalan Power Sim dan Expert Choice. Tugas ini diberikan oleh dosen Dr. Dian Herdiansyah, SPD MP. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang Power Sim. Pengertian Power Sim. Power Sim adalah software simulasi untuk sistem dinamis dengan menggunakan metodologi pemodelan berbasis komputer. Jadi, poin utama adalah bahwa simbol yang ada pada Power Sim yaitu level, reservoir, auxiliary, dan konstan, dan digunakan dalam pemodelan harus saling terkait atau linked satu dengan yang lainnya, membentuk situasi sistem yang terpadu. Power Sim merupakan alat tol yang mempermudah simulasi pemodelan sistem dinamis. Perlu ditegaskan di sini bahwa menggunakan software Power Sim tidak berarti dengan sendirinya menggunakan metodologi sistem dinamis. Sistem dinamis dapat disimulasikan dengan berbagai jenis software, termasuk dengan software superset, misalnya Excel. Software yang disalin membuat simulasi model sistem dinamis. Sampai saat ini tersedia di pasar adalah Dynamo, VSim, Stella, iThink, Power Sim. Masing-masing software ini mempunyai versi yang beragam sesuai dengan perkembangannya. Berdasarkan definisinya, sistem dinamis sebagai metodologi untuk mempelajari dan menganalisis perilaku sistem kompleks sepanjang waktu. Sistem dinamis berkaitan dengan sistem umpan balik atau feedback yang mempengaruhi perilaku sistem. Asumsi utama dalam paradigma sistem dinamis adalah struktur fenomena proses pembuatan keputusan merupakan suatu kumpulan struktur-struktur kausal yang melingkar dan tertutup, di mana hubungan sebab akibat tersebut merujuk pada keadaan yang terukur baik kualitatif maupun kuantitatif. Komponen-komponen pada Power Sim. Yang pertama yaitu level. Level merupakan variabel yang menyatakan akumulasi dari sejumlah benda atau nouns seperti orang, uang, inventory, dan lain-lain terhadap waktu. Level dipengaruhi oleh variabel rate dan dinyatakan dengan simbol persegi panjang. Pada bagian bawah simbol variabel, level menunjuk nama variabel level tersebut. Adapun simbol variabel dapat dilihat pada gambar di atas. Yang kedua yaitu rate. Rate merupakan suatu aktivitas, pergerakan atau momen atau aliran yang berkontribusi terhadap perubahan persatuan waktu dalam suatu variabel level. Rate merupakan satu-satunya variabel yang mempengaruhi variabel level. Dalam Power Sim, simbol rate dinyatakan dalam kombinasi antara flow dan auxiliary. Simbol ini harus terhubung dengan sebuah variabel level. Adapun simbol variabel dapat dilihat pada gambar di atas. Kemudian auxiliary merupakan variabel tambahan untuk mensederhanakan hubungan informasi antara level dan rate. Seperti variabel level, variabel auxiliary juga dapat digunakan untuk menyatakan sejumlah benda atau nouns. Simbol auxiliary dinyatakan dalam sebuah lingkaran. Adapun simbol variabel auxiliary dapat dilihat pada gambar 3.14. Konstan merupakan input bagi pemasaan rate balik secara langsung maupun melalui auxiliary. Konstan menyatakan nilai parameter dari sistem nyata. Simbol konstan dinyatakan dengan segi 4. Adapun simbol variabel konstan dapat dilihat pada gambar 3.15. Struktur model gambaran dunia nyata. Dunia nyata adalah fenomena yang akan menyatakan dimodelkan dalam latihan ini ialah tentang populasi manusia. Populasi bertambah
karena kelahiran, populasi berkurang karena kematian. Semakin besar populasi, akan semakin besar kelahiran. Semakin besar populasi, akan semakin besar kematian. Dalam causal loop, diagram dapat digambarkan seperti gambar. Kelebihan dan kekurangan power sim. Kelebihan menggunakan simulasi adalah sebagai berikut. Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan formulasi matematika. Dapat melakukan eksperimen tanpa mengganggu sistem nyata yang ada. Sebagai alat bantu untuk membuat keputusan operasional, biaya lebih murah dibandingkan dengan bereksperimen langsung pada sistem yang ada. Walaupun sistem memiliki kelebihan, simulasi juga memiliki kekurangan, antara lain adalah sebagai berikut. Tidak dapat menghasilkan solusi yang optimal, ada kemungkinan sulit untuk mengembangkan model. Dapat terjadi kesalahan logika, dan model digunakan dapat mempresentasikan sistem nyata dengan baik. Dibutuhkan pembelajaran software terlebih dahulu bagi pemula, sehingga kemungkinan dapat lebih lama maupun mahal, bergantung pada sumber daya dan jenis software yang digunakan. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang expert choice. Apa itu expert choice? Expert choice metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Sati, seorang ahli matematika. Metode ini digunakan untuk mengambil keputusan dengan efektif atas personal dan kompleks dengan menyederhanakan, dengan mempercepat proses pengambilan keputusan, dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya. Menata bagian dan variabel ini dalam suatu susunan hierarki, memberikan nilai numerik pada pertimbangan subjek tentang pentingnya tiap-tiap variabel, dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi, dan bertindak untuk mempengaruhi hasil simulasi tersebut. Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan kompleks dengan menstruktur suatu hierarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot dan prioritas. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dan perasaan dan logika bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif, sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat. Sati 1993. Tahapan dalam AHP. Yang pertama yaitu menyusun hierarki. Kedua, membuat judgement. Yang ketiga, mengukur konsistensi. Yang keempat, melakukan sintesis atau menghitung prioritas. Software yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah berdasarkan AHP adalah Expert Choice. Expert Choice adalah sebuah perangkat yang mendukung collaborative decision dan sistem perangkat keras yang memfasilitasi grup pembuatan keputusan yang lebih efisien. Analisis yang dapat dibenarkan, kemungkinan interaksi real time dari tim manajemen untuk mencapai konsensus dan decision. Expert Choice mediakan struktur untuk seluruh proses pengambilan keputusan, sebuah tool yang memfasilitasi kerjasama antara beberapa pihak yang berkepentingan, analisis pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi, memberi keputusan yang lebih cepat, dokumentasi proses pengambilan keputusan, sebuah konsensus keputusan akhir yang lebih baik dapat dibenarkan. Kelebihan Expert Choice adalah memiliki tampilan antarmuka yang lebih menarik, mampu untuk mengintegrasikan pendapat pakar, tidak membatasi level dari struktur hierarki. Expert Choice merupakan suatu program aplikasi yang dapat digunakan sebagai salah satu tool untuk membantu para pengambil keputusan dalam menentukan keputusan. Expert Choice menawarkan beberapa fasilitas, mulai dari input data-data kriteria dan beberapa alternatif pilihan, sampai dengan penentuan tujuan.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.